Oke, baik. Nah, kemudian di muka tadi saya sampaikan bahwa perusahaan itu harus menyajikan informasi keuangan dari suatu entitas di akuntansi tadi ya. Jadi akuntansi adalah kegiatan untuk menyampaikan informasi keuangan suatu entitas, suatu kesatuan ekonomis ya. Apa itu kesatuan ekonomis? Kesatuan ekonomis itu sebetulnya kita bicara apa? Perusahaan, organisasi perusahaan. Itu sering dikatakan sebagai entitas ekonomis atau NTT gitu ya, ini perusahaan. Nah, apa itu perusahaan? Perusahaan adalah suatu unit kegiatan ekonomi yang memproses bahan baku dan tenaga kerja sebagai input untuk menghasilkan barang-barang atau jasa bagi pelanggan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, ini disebut dengan perusahaan. Istilah lainnya adalah perusahaan yang profit oriented. Kenapa? Karena ingin mendapatkan keuntungan. Ada juga yang organisasi yang non-profit oriented, artinya perusahaan atau organisasi yang tujuan utamanya tidak untuk mencari keuntungan. Ya, walaupun keuntungan penting, tapi tidak yang nomor satu. Gitu. Nah, ini pengertian perusahaan. Oke. Lalu tujuan perusahaan seperti apa? Tujuan perusahaan yang profit oriented pada dasarnya adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Jadi semakin tinggi keuntungan berarti semakin berhasil kan begitu. Dengan tanda petik tentu ya, artinya dengan kondisi tertentu gitu ya. Nah, keuntungan itu diperoleh dengan mengurangkan antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan, namanya penjualan atau pendapatan, dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa. Jadi apa itu? Biaya-biaya, semua biaya dikeluarkan itu ya, untuk beli bahan baku, untuk membayar tenaga kerja, untuk membayar pemakaian fasilitas, listrik, ya, bangunan dan seterusnya itu, untuk iklan dan sebagainya. Nah, selisihnya namanya profit. Nah, dikatakan perusahaan yang profitnya tinggi apabila pendapatannya itu tinggi, optimum, tapi biayanya adalah minimum atau biayanya terkontrol. Sehingga apa? Selisih antara pendapatan dengan beban itu biaya tadi ya, beban itu luas. Nah, kalau luas berarti apa? Profitnya tinggi. Itulah yang dicari oleh perusahaan. Walaupun tujuan mencari keuntungan bukan satu-satunya tujuan perusahaan profit oriented. Tapi biasanya tunjukkan oleh laporan keuangan juga menunjukkan ini ya, menunjukkan apa namanya, keuntungannya berapa. Sementara untuk tujuan yang lain itu disampaikan pada laporan keuangan yang lain. Baik, itu oleh perusahaan. Nah, untuk kepentingan akuntansi, kita akan bahas jenis perusahaan dan bentuk perusahaan. Jenis perusahaan ada berapa jenis? Satu, ada perusahaan jasa. Dua, perusahaan dagang. Dan tiga, perusahaan manufaktur ya, atau pabrikasi. Nah, kenapa saya sampaikan? Kenapa? Karena nanti kita akan bicara ini. Bagaimana proses akuntansi untuk perusahaan jasa, bagaimana untuk perusahaan dagang, bagaimana untuk perusahaan manufaktur. Gitu ya, ada tiga. Nah, mari kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan perusahaan jasa. Kita lihat ini. Jadi perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa kepada para pelanggan atau masyarakat. Misalnya apa? Jasa hiburan, jasa pelayanan medik, jasa angkutan, jasa telekomunikasi, jasa konsultasi, dan lain-lain. Ini jasa. Jadi banyak, ada yang jasa penerbangan itu ya termasuk ya, pelayanan penerbangan angkutan gitu, ini termasuk kategori jasa. Ya kalau ada Anda mengatakan, kalau begitu Garuda Indonesian Airways atau Batik Airways, ya, Lion Airways itu berarti jasa ya, jasa apa? Angkutan orang ya. Oke, yang pertama ini. Jadi jasa itu nanti dalam laporan keuangannya hanya terdiri dari pendapatan dan biaya operasional saja, gitu ya. Baik. Nah, kemudian yang kedua adalah perusahaan dagang. Apa perusahaan dagang? Atau perusahaan dagang atau perusahaan perdagangan? Apa itu?
Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian barang-barang untuk dijual kembali dalam bentuk semula tanpa perubahan yang berarti. Jadi, dia akan membeli barang, kemudian dijual dalam kondisi yang sama. Atau kalau berubah, mungkin hanya berubah dalam bentuk packagingnya, kan, bungkusnya saja diubah. Jadi beli barang dalam jumlah besar, kemudian dibungkus sendiri, gitu ya. Nah, itu kategori masih perusahaan dagang. Misalnya apa? Toko kelontong, showroom kendaraan ya. Kemudian toko barang-barang elektronik, toko pakaian, toko buku, dan lain-lain. Nah, ini adalah perusahaan dagang. Nah, karena perusahaan dagang berarti untuk mendapatkan pendapatan itu didahului dengan membeli barang lebih dahulu. Jadi, membeli barang dagangan, kemudian diterima, disimpan, dijual kembali. Nah, sehingga nanti akan muncul istilah namanya harga pokok penjualan. Jadi, harga pokok penjualan adalah nilai atas barang yang terjual. Jadi itu nanti kita akan bahas di belakang ya. Jadi ada istilah itu nanti. Atau istilahnya CGS, Cost of Goods Sold, atau cost atas barang yang terjual. Ya. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrikasi. Apa itu? Manufaktur pabrikasi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku menjadi produk jadi dan dijual kepada pelanggan. Jadi, kalau perusahaan dagang tadi membeli barang sudah jadi lalu dijual, tapi kalau perusahaan manufaktur membeli bahan, namanya bahan mentah, bahan baku gitu ya, atau material, kemudian diolah menjadi produk jadi, baru dijual. Misalnya apa? Perusahaan mebel misalnya. Mebel itu berarti ngolah apa ini? Bahan baku berupa kayu, besi, mika, kaca, dan bahan-bahan lain kemudian diolah, dirangkai-rangkai dalam bentuk barang jadi, bisa berupa almari, bisa kursi, dipan, dan sebagainya. Nah, ini namanya perusahaan manufaktur. Kemudian buat minuman, bahannya apa? Bahan bakunya adalah nanas, masukkan nanas. Esen, masukkan esen ya, dan seterusnya. Nah, itu bahan baku diolah oleh mesin dan tenaga manusia ya. Kemudian hasilnya berupa minuman. Nah, ini jenis perusahaan. Nah, nanti kita akan bicara proses akuntansi untuk tiga ini. Mengapa ini penting kita bahas? Karena nanti kita akan bicara proses akuntansi untuk perusahaan jasa. Bagaimana proses untuk perusahaan dagang? Bagaimana untuk perusahaan manufaktur? Oke. Ini jenis perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk organisasinya seperti apa. Namanya bentuk organisasi perusahaan. Mari kita lihat. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan perorangan. Ya. Yang kedua, perusahaan persekutuan. Yang ketiga, perusahaan perseroan. Ada juga yang menambahkan koperasi dan sebagainya. Nah, ini kumpulan orang-orang. Tapi yang utama ini. Jadi, perusahaan perorangan. Apa itu perorangan? Atau sole proprietorship namanya. Adalah perusahaan yang tidak berbadan hukum dan dimiliki oleh individu yang sekaligus bertindak sebagai pimpinan. Tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pemilik. Jadi hanya satu orang pemilik. Sehingga nanti dalam mendesain perusahaannya, ya direkturnya ya bapaknya, kemudian direktur keuangan ibunya, kemudian keponakannya, anaknya, saudaranya. Ini lingkup-lingkup itu aja ini. Namanya perusahaan perorangan. Terserah masing-masing. Tetapi kalau ada apa-apa, tanggung jawab sepenuhnya pada pemilik. Ya, tanggung jawab sepenuhnya. Kalau ada apa-apa, misalnya pinjam uang ke bank gitu kan, atas nama pribadi perorangan ini. Ketika ada masalah ya berarti yang nanggung siapa? Ya pemiliknya itu, jadi bukan orang lain gitu. Namanya perusahaan perorangan. Ya, banyak yang kayak gini ya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan persekutuan. Nah, persekutuan atau istilahnya partnership sering disebut sebagai, kalau Anda sering lihat di jalan-jalan itu ada CV teknika utama. Nah, CV itu termasuk partnership ya.
CV atau firma abadi sekali misalnya. Nah, di situ termasuk kategori persekutuan. Apa itu? Ini kita lihat ya. Jadi CV atau firma atau persekutuan adalah perusahaan yang tidak berbadan hukum, tapi milik badan usaha namanya, ya. Dan dimiliki oleh dua individu atau lebih yang bersepakat untuk menjalankan usaha dengan satu perjanjian. Jadi situ memang dimiliki oleh dua orang atau lebih, bukan satu. Jadi dua itu bisa lebih itu berapa? Bisa 2, bisa 1000, bisa 2000 ya, tergantung jenis usahanya seperti apa. Ya, namanya CV atau persekutuan gitu. Nah, fungsinya untuk apa? Kalau biasanya dalam hal pemodalan biasanya lebih mudah atas nama CV dibandingkan atas nama orang pribadi. Oke, kemudian yang ketiga adalah perusahaan perseroan. Perseroan atau korporasi, corporation, ya. Namanya PT, perseroan terbatas kalau PT ya. Jadi merupakan perusahaan yang bentuk pemilikannya itu dinyatakan dengan sertifikat saham. Jadi perusahaan yang bentuk kepemilikannya itu dinyatakan dengan sertifikat saham. Artinya yang megang saham itulah pemilik. Dia megang 1 lembar, 100 lembar, megang 1.000.000 lembar, itu pemilik dengan porsinya gitu. Jadi kalau porsinya berapa? 0,001% ya pemilik, tapi 0,0001% ya, itu berarti pemilik ya. Nah, perseroan. Nah, perseroan nanti akan bagi dua, ada perseroan yang tertutup, ada perseroan yang terbuka. Yang tertutup itu PT tertutup namanya, itu PT yang tidak go public, tidak listing di pasar modal, dan biasanya hanya dimiliki untuk kalangan tertentu saja, jadi tidak dijual secara umum. Sementara kalau PT terbuka adalah PT yang sudah menjual sahamnya, tapi sertifikat sahamnya itu di pasar modal, ya, pasar modal, sehingga pemiliknya ada pemilik masyarakat, gitu. Nah, ini namanya PT terbuka. Secara akuntansi nanti kita akan bahas juga bagaimana perbedaan antara akuntansi untuk perusahaan perorangan, persekutuan, maupun perusahaan perseroan. Walaupun tidak mungkin bagi Anda yang manajemen tidak, tapi kalau yang akuntansi nanti pasti ada ini ya, ada di mata kuliah lain, tapi bukan di akuntansi pengantar. Baik, jadi sudah kita bicara tentang jenis perusahaan, lalu bentuk perusahaan. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih kelebihan dan kekurangan bentuk perusahaan itu. Nah, kita lihat sekarang, coba kita mulai dari perusahaan perorangan. Kita lihat. Nah, ini perorangan. Nah, ini perorangan ya. Jadi kalau perorangan itu kira-kira apa kelebihannya, apa kekurangannya? Kalau perorangan, kelebihannya apa? Mudah mengorganisasikan, karena orangnya dikit ya, dan pemilik sekaligus pimpinan, mudah ya. Kemudian biaya organisasinya rendah, orangnya sedikit, ya, terkontrol semuanya oleh pemilik. Tapi ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Sumber keuangannya terbatas. Yang kedua, kewajiban kalau ada risiko terletak pada manajemen saja, kepada pemilik saja. Sehingga kewajibannya tak terbatas. Sehingga kalau ada utang yang nggak terbayar, maka secara pribadi dia sampai dengan jual rumahnya, sama ya. Jual rumahnya untuk melunasi masalah utang itu ya. Ini namanya perusahaan perorangan. Karena tanggung jawabnya ya dia sendiri, tidak pada orang lain. Oke. Kemudian yang kedua adalah perusahaan persekutuan. Persekutuan atau firma tadi. Kelebihannya apa? Mempunyai sumber daya keuangan yang lebih dibanding perusahaan perorangan. Yang tadinya cuma satu orang yang memberikan dana, sekarang lebih dari satu orang. Ya, bahkan ada kelebihan karena apa? Keahlian manajerial bertambah. Jadi A itu kelebihannya di bidang marketing, B kelebihannya di bidang ngelola perusahaan secara keseluruhan. Yang C itu kelebihan di bidang pendanaan,
dan apa namanya informasi tentang pendanaan dia punya yang cukup banyak gitu ya. Maka itulah kelebihannya. Sehingga kalau mau berkembang jauh lebih cepat berkembang dibandingkan perusahaan perorangan. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya sama dengan perorangan tadi, yaitu apa? Kewajibannya tidak terbatas. Artinya kalau perusahaan itu punya masalah utang piutang, maka utang piutang itu harus dilunasi bahkan sampai dengan harta yang ada di rumah untuk masing-masing anggota, terutama anggota yang bersifat aktif. Ya, ada istilah sekutu aktif, ada sekutu pasif. Ya, kalau yang aktif itu yang menjalankan usaha, tapi sekutu pasif itu yang hanya ikut modal tapi tidak menjalankan usaha. Oke, baik. Kemudian yang ketiga perusahaan perseroan. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah kemampuan sumber dana yang besar dengan menerbitkan saham atau obligasi. Kenapa? Kalau sudah bentuk PT itu mempunyai kemampuan dan kepercayaan yang tinggi ya, sehingga ketika dia terbitkan saham itu nanti kan laku, obligasi akan ada yang beli gitu ya. Cuma kekurangannya apa? Kelemahannya di mana? Kelemahannya adalah penghasilan yang didapat itu akan dikenakan pajak 2 kali atau double taxation namanya. Jadi pertama pajak perusahaan dikenakan atas PT, kemudian ketika pembagian laba dalam bentuk dividen, dividennya akan kena laba kembali, kena pajak kembali. Artinya pajak dilakukan 2 kali ya. Pertama adalah pajak perseroan, yang kedua pajak atas dividen ketika laba itu dibagi kepada para pemilik atau para pemegang saham. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari bentuk usaha perorangan, persekutuan maupun perseroan. Oke, baik. Nah, tadi di muka kita sudah membicarakan tentang standar akuntansi, bahwa pelaporan akuntansi yang dibuat oleh perusahaan itu mendasarkan pada standar. Ya, standar namanya standar akuntansi, di literatur asing disebut dengan GAAP. Generally Accepted Accounting Principle. Jadi prinsip akuntansi yang berterima umum. Prinsip akuntansi yang berterima umum. Nah, apa isinya di situ? Di dalam prinsip ini, menyajikan informasi keuangan atau dalam menyajikan informasi keuangan, akuntansi harus tunduk pada prinsip akuntansi yang berterima umum, GAP tadi kan, yang merupakan guidelines pedoman yang menunjukkan tata cara melaporkan kejadian ekonomis. Tadi ya, transaksi tadi kan, gitu kan. Jadi, cara menyajikan itu diatur dalam GAP. Mulai dari pengukuran, pengukuran, gitu kan, istilah-istilah, bentuk-bentuk laporan, kemudian penilaian, pelaporan, pengungkapan. Nah, semuanya ngikuti standar akuntansi ini, gitu. Jadi tidak boleh sendiri-sendiri. Kenapa? Karena bagi yang menyajikan harus menggunakan prinsip dasar yang ini, menggunakan standar akuntansi ini, yang baca juga begitu, maka akan sama gitu. Ya. Contoh sederhana begini. Ketika saya bicara kas, gitu ya, kas itu, Anda yang dengar itu harus paham bahwa kas itu tidak hanya uang. Kas itu adalah alat pembayaran, ya, pembayaran sehingga bentuknya bisa uang, bisa cek, ya, bisa giro, ya, bisa travel checks. Nah, ini harus paham gitu bahwa ungkapan istilah yang disampaikan oleh akuntansi itu diterima orang lain harus dengan cara yang sama ya. Di Indonesia GAP itu disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibukukan dalam bentuk buku standar akuntansi keuangan atau SAK. Itulah dasar standar akuntansi yang digunakan di Indonesia. Baik. Nah, kemudian sampai hari ini, sampai saat ini gitu, standar akuntansi yang dipakai di Indonesia itu ada 5 standar ya, atau 5 pilar standar akuntansi keuangan. Ini yang cocok untuk akuntansi ya. Kalau yang manajemen saya kira ya
ngerti saja lah bahwa standar akuntansi itu macam-macam begitu ya. Sehingga nanti ketika Anda menggunakan pun juga harus menyesuaikan. Misalnya, yang pertama adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau pernyataan atau PSAK ya. PSAK. Nah, PSAK ini adalah standar akuntansi yang mengadopsi dari IFRS. Nih, International Financial Reporting Standard. Ini ya. Mulai tahun 2012 full ya. Nah, sampai sekarang masih berlanjut terus. Jadi standar ini selalu berubah terus. Dari tahun ke tahun akan ada revisi dan seterusnya. Nah, ini dipakai oleh siapa itu? Semua perusahaan yang go public, BUMN, BUMD, dan sebagainya, bagi perusahaan-perusahaan yang publik, itu semuanya harus menggunakan PSAK full ini ya. PSAK. Kenapa? Karena ini penggunanya adalah seluruh dunia. Gitu ya. Dan juga BUMN itu biasanya sudah menggunakan PSAK yang penuh. Oke. Kemudian yang kedua adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan, namanya SAK ETAP. Ya, ETAP ini digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang tidak signifikan, yang kecil ya. Artinya perusahaan kecil itu yang belum go public, perusahaannya belum besar ya, kecil gitu kan. Bisa PT, bisa CV gitu ya. Pakainya ini SAK ETAP ini, lebih sederhana. Kemudian tahun 2016 dikeluarkan SAK baru namanya SAK EMKM. Standar akuntansi entitas mikro kecil menengah, EMKM namanya. Lebih kecil ya, lebih kecil lagi di situ ya. Tadinya masuk ke sini gitu. Sekarang sudah diubah ganti sendiri dalam bentuk SAK EMKM. Ini tahun 2016. Lalu yang keempat, standar akuntansi syariah atau SAK syariah ini bagi perusahaan yang operasional berbasis syariah, misalnya bank syariah, penggadaian syariah ya. Dan semua yang berbentuk syariah itu kita menggunakan ini. Jadi PSAK-nya berbeda dengan yang 1 dan 2 ini. Dan yang terakhir, SAP, standar akuntansi pemerintahan. Ini dipakai untuk kepentingan akuntansi pemerintahan. Nah, ini standar yang telah dibuat dengan beberapa turunan nanti, misalnya ada standar akuntansi untuk pemerintah desa, misalnya karena banyak dana yang harus dipertanggungjawabkan, itu maka akuntansinya diatur dalam standar akuntansi pemerintahan. Nah, itulah standar akuntansi. Oke, baik. Nah, salah satu isi standar itu adalah prinsip akuntansi, namanya cost principle atau prinsip cost atau prinsip harga perolehan. Jadi dulu namanya harga perolehan principle ya, atau prinsip harga perolehan itu ya. Salah satunya ini ya. Yang menyatakan bahwa aktiva atau elemen lain harus dicatat sebesar harga atau nilai pada waktu pertukaran atau nilai pertukaran pada saat terjadinya transaksi. Jadi mungkin kalau perusahaan saudara, misalnya saudara bekerja ya, atau suatu perusahaan itu mencantumkan tanah di laporan keuangannya, tanah nilainya 100 juta gitu. Ya. Tanah 100 juta. Nah, yang dicantumkan di situ adalah tanah ketika beli dulu. Jadi bukan harga sekarang. 100 juta tapi 1 hektar gitu kan. Nah, nggak mungkin sekarang kan. 1 hektar 1 juta. Nah, itu namanya apa? Penggunaan prinsip cost. Jadi harta yang dicantumkan di situ, ya, nilai yang dicantumkan dalam laporan posisi keuangan neraca itu, yaitu sebesar harga pada waktu pertukaran. Jadi pada waktu pembelian dahulu begitu. Ya, namanya prinsip cost. Oke. Nah, sehingga kalau sekarang dinilai bisa jadi tadinya 100 juta, sekarang mungkin 3 miliar. Pertanyaan begini, kenapa kok nggak cantumkan harga sekarang gitu kan? Nah, dalam akuntansi memang diatur. Nanti setelah itu akan ada namanya prinsip nilai wajar atau fair value. Cuma ini orang akuntansi aja lah. Kalau Anda ingin tahu ya silakan nanti belajar sendiri ya. Jadi fair value atau nilai wajar. Nilai wajarnya berapa sekarang? Nah, ketika melakukan
perubahan dari harga perolehan ke nilai wajar, ada masalah. Masalahnya apa? Selisih nilainya itu harus dibayar pajak. Padahal kita nggak terima uang apa-apa, tapi bayar pajak. Nah, ini masalah. Hanya kebanyakan perusahaan tidak mau melakukan apa namanya revaluasi, tidak mau menyatakan aktivanya itu, asetnya itu atau hartanya itu dinilai kembali ke sekarang. Ya, kenapa? Karena tadi itu harus membayar pajak. Nah, ini yang dihindari. Oke, nanti lebih lanjut bisa dibaca dari buku-buku yang mengatur tentang prinsip-prinsip akuntansi yang dipakai. Baik. Nah, kemudian yang kedua, konsep dasar akuntansi. Konsepnya seperti apa dasar akuntansi? Jadi, yang pertama adalah konsep kesatuan usaha atau business entity. Konsep kesatuan usaha atau business entity. Kemudian yang kedua, konsep periodisasi. Yang ketiga, konsep kelangsungan usaha. Yang keempat, konsep objektivitas atau objectivity. Dan yang keempat, konsep unit moneter atau monetary unit. Masing-masing mari kita lihat bedanya apa. Konsep kesatuan usaha atau business entity, ini ya. Intinya apa ini? Konsep kesatuan usaha ini menyatakan bahwa perusahaan sebagai badan usaha yang berdiri dan terpisah dari pemilik. Jadi konsep ini berdiri dan terpisah dari pemiliknya. Artinya apa itu? Harus ada pemisahan yang tegas antara harta milik pribadi dengan harta milik perusahaan. Gitu ya, terpisah sama sekali secara akuntansi, walaupun secara hukum masih sama, tapi akuntansi harus berbeda. Contoh misalnya gini, Tuan A itu dia punya usaha, usahanya di rumahnya sendiri, ya, modalnya juga modal sendiri gitu. Walaupun secara umum sendiri, misalnya listriknya digunakan bersama antara usaha dengan rumah gitu, ya. Maka dalam konteks pengakuan biaya listrik nanti itu tidak bisa dibebankan ke perusahaan semua atau dibebankan ke usaha semua atau ke pribadi semua, nggak bisa, harus dipisahkan, gitu kan? Jadi kalau ada separuhnya itu untuk usaha, separuhnya untuk pribadi, nah kita pisahkan. Habisnya 1 tahun misalnya 12 juta, ya nanti dipisahkan yang 6 juta untuk pribadi, yang 6 juta untuk perusahaan. Gitu. Oke, ketika perusahaan itu ngambil uang dari usahanya itu, bisa uang bisa barang gitu kan, maka harus diakui sebagai pengambilan modal, ya walaupun milik sendiri gitu kan. Ketika dia memasukkan barang ke situ, ya ke perusahaan, harus diakui sebagai tambahan modal. Itulah konsep namanya apa tadi? Kesatuan usaha atau business entity gitu. Baik. Kemudian yang kedua, konsep periodisasi. Ya, konsep periodisasi. Jadi, badan usaha didirikan untuk beroperasi terus-menerus dalam jangka waktu yang tidak terbatas, namanya going concern. Ya, going concern. Sehingga kinerja perusahaan badan usaha ini baru dapat diketahui apabila badan tersebut dilikuidasi atau dibubarkan gitu ya, yaitu dengan cara membandingkan antara aktiva pada saat pendirian dengan aktiva pada saat dilikuidasi. Maka konsepnya adalah ketika kita akan mencari berapa tingkat keuntungan yang harus didapat, maka harus dipotong-potong. Jadi yang periode yang panjang tadi kita potong-potong tiap periode setahun itu, sehingga dengan potongan-potongan setahun itu kita akan dapat mengetahui berapa keuntungan setiap periode. Tiap tahun untungnya berapa, kalau rugi berapa, dan seterusnya. Ini namanya konsep periodisasi atau periodicity. Jadi memecah-mecah tadi dari yang periode yang panjang itu dipecah-pecah sehingga tidak perlu ada likuidasi, tapi setiap tahun kita sudah melaporkan terkait dengan keuntungannya berapa. Nah, konsep ini sebenarnya melanjutkan dari sini. Konsep namanya continuity of activity ini kan. Konsep apa ini? Kelangsungan usaha. Ini ya.
yang menyatakan bahwa perusahaan badan entity didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Artinya, pendirian badan usaha dimaksudkan berlaku sepanjang waktu kecuali diketahui bahwa umur perusahaan memang terbatas. Kalau enggak, ya enggak gitu ya. Jadi, dengan kata lain, sekali usaha didirikan, itu konsepnya akan hidup terus. Namanya kelangsungan usaha atau continuity of activity. Jadi, tidak ada niat untuk dihentikan sama sekali, gitu kan? Nah, ini namanya konsep kelangsungan usaha. Tapi konsekuensinya apa tadi? Sebelumnya tadi, konsekuensinya kita tidak bisa mengetahui perkembangan perusahaan. Bagaimana keuntungan tiap tahunnya, kalau rugi-rugi berapa, kalau untung berapa, untungnya memadai, tidak memadai, gitu nggak jelas, gitu kan? Kenapa? Karena untuk mengetahui keuntungan tadi harus dihentikan dulu, dibandingkan harta awalnya berapa, kemudian sekarang dihitung berapa, itulah keuntungan. Tapi waktunya nggak terbatas, gitu kan? Maka tadi diakali dengan cara tadi apa? Pencarian tadi apa? Konsep apa? Periodicity atau konsep periodisasi, yaitu dilakukan dengan cara apa? Periode yang tak terbatas panjang itu dipotong-potong setiap periode, satu periode, jadi tetap tak terbatas, tapi apa? Setiap periode, di mana durasi waktunya adalah 1 tahun, dimulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember. Baik, itu konsep yang ketiga. Kemudian konsep yang keempat adalah konsep objectivity. Konsep objectivity atau objektivitas mensyaratkan catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Jadi konsep objektivitas mensyaratkan catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Jadi harus ada bukti yang dapat diverifikasi ketika akan menelusur dari angka-angka yang dicantumkan di laporan-laporan akuntansi. Jadi betul-betul kejadian, gitu ya. Jadi kejadian yang betul-betul ada dan dicatat secara benar, gitu ya. Namanya konsep apa? Objektivitas, ya. Apa adanya, ada, nggak diada-adakan, gitu. Kemudian yang terakhir, konsep unit moneter atau moneter unit, yaitu konsep yang menghendaki bahwa yang dicatat oleh akuntansi hanyalah transaksi yang dapat dinyatakan dengan satuan unit moneter. Silakan lihat kembali tadi di depan terkait dengan apa tadi, pengertian akuntansi sebagai suatu proses tadi ya, bahwa yang dicatat itu adalah betul-betul suatu kejadian ekonomis yang dapat dinyatakan dengan satuan uang atau moneter. Itulah konsep dasar akuntansi. Inilah yang mendasari mengapa setiap catatan akuntansi itu harus mengikuti standar akuntansi. Dalam hal ini adalah standar akuntansi keuangan. Di Indonesia namanya PS